Pei Sijue, aku ini adalah istrimu. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Istri, selama 5 tahun ini, setiap kali aku memikirkanmu berada di ranjang Tuan Jin, dalam kondisi hancur dan tidak berdaya, aku merasa sangat jijik. Lalu kenapa dulu kamu bilang bahwa kamu tidak keberatan denganku dan bersedia menikahiku? Kamu memegang harta dalam jumlah yang sangat besar. Menikahimu tentu saja hanya demi uang, tapi aku benar-benar tidak menyangka. Kalau ternyata kamu adalah produser musik legendaris, Ruby. Berkat bantuanmu selama bertahun-tahun ini, aku telah menjadi bintang global. Pei Group milik kita juga telah menjadi perusahaan produksi musik terbesar di dunia, tapi ini bisa dianggap sebagai kompensasi darimu untuk kami. Kak Huatong. Lagi pula kamu memang sangat bodoh dan menyedihkan. Saat itu bagaimana mungkin secara misterius kamu muncul di atas ranjang Tuan Jin? Kenapa Kak Pei bisa muncul di saat yang tepat untuk menyelamatkanmu? Apa sampai sekarang kamu masih belum menyadarinya? Ahahaha. Ternyata itu kalian. Karena kamu sudah tahu segalanya, maka tamatlah riwayatmu. Menikah selama 5 tahun, aku justru dicelakai sampai tiada oleh suamiku dan sahabat terbaikku sendiri. Tong-tong? Zhong Mobai, dulu dia menasihatiku bahwa aku tidak seharusnya mengorbankan karier demi Pei Sijue, tapi aku malah memakinya dengan kasar. Maafkan aku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berjanji tidak akan menjadi sebodoh ini lagi. Tong-tong? Tong-tong? Aku ini terlahir kembali. Kak Huatong, kenapa kamu melamun? Bukankah kamu yang selalu bilang ingin mencoba menu baru di sini? Kak Huatong, ini kan cappuccino kesukaanmu. Cobalah, semua mimpi buruk di kehidupan sebelumnya bermula dari cangkir kopi ini. Kak Huatong, kita sudah bersusah payah meluangkan waktu untuk kesini. Cobalah sedikit. Tidak enak kalau sudah dingin. Ayo. Tidak perlu. Biar aku minum sendiri. Wei Yue, apa kamu tahu kalau Pei Sijue sudah berselingkuh? Bagaimana kamu bisa tahu? Maksudku, bukannya begitu. Kamu dengar kabar bohong itu dari siapa? Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kak Pei itu orang yang sangat hebat, dan dia sangat mencintaimu. Mana mungkin kamu tidak mempercayainya? Benarkah? Mungkin saja. Oh iya. Wei Yue, ponselku sepertinya tertinggal di resepsionis. Bisa tolong bantu aku mengambilkannya? Baiklah. Di kehidupan sebelumnya, Shen Wei Yue menggunakan secangkir kopi yang sudah diberi obat ini untuk benar-benar menghancurkan hidupku. Karena langit memberiku kesempatan untuk hidup kembali, aku tidak akan membiarkan rencana kalian berhasil. Kak Huatong, resepsionis bilang tidak melihat ponselmu. Maaf, ponselku ada di sini, membuatmu harus pergi sia-sia. Tidak apa-apa, yang penting sudah ketemu. Kak Huatong, kopinya sudah dingin. Bagaimana kalau ku ganti dengan yang baru? Oh, tidak usah. Begini saja sudah cukup. Mari minum bersama. Sebentar lagi aku akan mengirimmu ke ranjang Presiden Jin tua yang bejat itu. Setelah kamu dihancurkan hingga tak berdaya, aku akan membiarkan Pei Sijue masuk dan melihat kondisimu yang mengerikan. Aku ingin tahu apakah dia masih menginginkanmu. Huatong, apa yang kalian lakukan? Ajue. Huatong, yang ada di ranjang itu. Wei Yue?
Shen Weiyue. Balas dendam kehidupan ini dimulai darimu. Kamu harus menanggung sendiri akibat dari perbuatanmu. Lah, Shen Weiyue. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Shen Weiyue, kamu itu seorang selebriti. Bagaimana bisa kamu melakukan hal memalukan seperti ini? Tidak, orang yang seharusnya ada di sini, seharusnya adalah. Seharusnya siapa? Aku? Cukup. Weiyue sudah sangat menderita seperti ini. Kamu malah masih menekannya. Presiden Pei, saya tidak tahu kalau dia adalah wanita Anda. Wanitamu? Diam, pergi. Kak Huatong mengajakku minum kopi. Tapi tiba-tiba aku pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi. Kak Huatong, aku menganggapmu sebagai kakak sendiri. Tega-teganya kamu menjebakku dengan obat itu? Huatong, beraninya kamu menyerahkan Weiyue ke ranjang binatang seperti dia. Kamu tahu kalau sekarang Weiyue adalah selebriti dengan nilai tertinggi di perusahaan kita? Apa kamu mau menghancurkannya? Bagaimana bisa di kehidupan sebelumnya aku mencintai pria sampah seperti ini? Pei Sijue, mari kita putus. Apa katamu? Kenapa kamu malah bersikap kekanak-kanakan begini? Kamu, Kak Pei, aku takut sekali. perusahaan saat ini belum bisa melepaskan Shen Weiyue. Mengenai Huatong, nanti tinggal membujuknya saja. Kak Pei, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika para penggemar mengetahuinya, bagaimana aku bisa bertahan di dunia hiburan nantinya? Tenang saja. Aku pasti akan memberimu perhitungan yang adil. Kak Pei, kamu sangat baik padaku. Huatong, aku pasti akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Sudah lama tidak bertemu, Ruby. Di hari ini, pada kehidupanku yang lalu, aku menerima lamaran Pei Sijue, membawanya ke depan dinding ini, dan memberitahu dia bahwa akulah produser musik top yang misterius itu di dunia musik internasional, Ruby. Sejak hari itu, atas bujukan Pei Sijue, aku benar-benar meninggalkan dunia hiburan, menggunakan seluruh koneksi dan sumber daya yang kumiliki untuk membuat kekasihnya, Shen Weiyue, menjadi bintang besar yang sangat populer, namun akhirnya dikhianati oleh mereka berdua hingga aku tiada. Setelah terlahir kembali, sekarang Pei Sijue hanya mengenalku sebagai seorang yatim piatu kaya raya, tetapi dia tidak tahu kalau hal ini adalah kekuatan terbesarku. Daripada menyempurnakan orang lain, lebih baik aku menyempurnakan diriku sendiri. Wanita yang merelakan karirnya hanya akan terkekang oleh cinta. Di kehidupan kali ini, Pei Sijue, aku tidak akan membiarkanmu berhasil lagi. Mobai, aku kembali. Mengenai pengerjaan album Xinsheng itu, aku bersedia bergabung. Apa katamu? Ruby, apa kamu berencana untuk kembali berkarir? Ya benar, besok kita bertemu di tempat biasa. Baik, aku menunggumu. Huatong. Shen Weiyue. Terakhir kali kamu berhasil selamat, kali ini aku tak akan membiarkanmu. Tempat semewah ini bukan tempat yang pantas untukmu. Tahu? Apa yang mau kamu lakukan? Kak Huatong, lihatlah pakaianmu ini sudah berantakan. Jangan sentuh aku. Aduh. Xiao Yue, kamu tidak apa-apa. Kak Huatong, aku hanya ingin membantumu merapikan pakaian. Kenapa kamu malah memukulku? Beraninya kamu. Sudah berbuat seenaknya kepada Xiao Yue kami. Xiao Yue kita ini terlalu baik hati. Wanita yang hatinya busuk seperti ini, aku tidak akan melepaskannya. Benar, kita jangan melepaskannya. Habisi dia, buat perhitungan dengannya. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tong Tong, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kak Pei. Kak Pei, kakiku sakit sekali. Apa tulangku akan patah?
Tong Tong. Tong Tong. Wei Wei sangat penting bagi perusahaan saat ini. Sesuatu yang buruk tidak boleh terjadi padanya. Aku akan mengantarnya ke rumah sakit dulu. Tunggulah sampai aku kembali. Ruby, Tong Tong, Kamu akhirnya siuman. Tahukah kamu seberapa serius keadaanmu kali ini? Suster, bolehkah saya tahu siapa yang mengantar saya ke sini? Ada seorang pria tampan yang mengantarmu. Aneh sekali tadi dia masih ada di sini. Tong Tong. Kamu tidak akan menyalahkanku kan? Wei Wei, dia adalah sahabat terbaikmu. Kamu juga tidak mungkin membiarkan kakinya bermasalah kan? Kalau begitu bolehkah saya bertanya, sahabat baik saya Shen Wei Yue, bagaimana keadaan kakinya sekarang? Dokter bilang hanya lecet sedikit. Tidak ada masalah yang serius. Ternyata memang, dibandingkan keadaanku yang terhantam ini, sampai terluka dan berdarah, kondisinya jauh lebih mendesak. Tong Tong, mengabaikanmu adalah kesalahanku. Tapi Wei Yue sangat penting bagi perusahaan. Sesuatu yang buruk tidak boleh terjadi padanya. Benar saja, laki-laki ini, sedari awal sampai akhir hanya mencintai dirinya sendiri. Keputusanku untuk meninggalkannya di kehidupan ini adalah benar. Di dalam hatiku jelas-jelas hanya ada kamu. Bisakah kamu sedikit mengerti aku? Bukankah ini mobil sport yang sudah lama diinginkan Shen Wei Yue? Apa mungkin hati nuraninya tiba-tiba tersentuh? Bawalah mobil ini. Dan berikanlah kepada Wei Yue sebagai permintaan maaf. Meski tidak bisa membalas rasa sakitnya. Tapi Wei Yue adalah orang yang baik hati. Dia pasti akan memaafkanmu. Pergi kamu dari sini. Keluar. Apa yang kamu lakukan? apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana caraku memperlakukan wanitaku? Apa hubungannya denganmu? Atau jangan-jangan ada rahasia kotor di antara kalian berdua? Pei Si Jue, kamu sungguh menyedihkan. Sekalipun kamu ingin membuatku marah, carilah pria yang lebih hebat. Pria yang hanya bisa memasak ini. Apakah dia bisa memuaskanmu? Apa kamu pikir semua orang sepertimu, yang suka mencari orang ketiga? Dan Pei Si Jue, aku sudah mengatakannya kepadamu. Kita sudah putus. Kuminta padamu untuk segera keluar. Tidak ada gunanya meladeni orang seperti itu. Maaf ya. Di pertemuan pertama setelah aku kembali, kamu justru melihatku dalam keadaan kacau seperti ini. Tidak perlu minta maaf. Ini bukan salahmu. Ruby yang aku kenal tidak akan menyerah begitu saja. Aku berencana mengadakan sebuah konferensi puncak kompetisi vokal global demi album Xinsheng ini untuk memilih penyanyi yang tepat. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita akan langsung mulai. Bagaimana menurutmu? Kamu sudah menyebarkan beritanya. Beberapa hari ini, ponselku hampir meledak karena terus dihubungi. Semua orang tahu kamu akan terlibat dalam pembuatan Xinsheng, para penyanyi ternama hingga investor, semuanya berebut ingin bertemu denganmu. Tiket masuk konferensi puncak ini bahkan sudah melonjak hingga harga selangit. Untung saja ada dirimu, peraih 3 kali penghargaan Grammy, seorang master aransemen dunia kelas atas, sekaligus direktur utama Zong yang membantuku bersiap. Ngomong-ngomong, di konferensi puncak ini, aku juga ingin hadir. Ruby akan muncul pertama kali di hadapan publik. Skala konferensi puncak kali ini pasti akan sangat luar biasa dan tak tertandingi. Kak Pei, apakah kondisi di tempat kakak Huatong cukup parah? Beritahu dia. Kalau masalah Presiden Jin itu, aku tidak menyalahkannya. Wei Yue, kamu itu terlalu baik hati. Sudah kubilang, aku akan memberikan penjelasan padamu. Apa ini? Ini tiket masuk konferensi puncak kompetisi vokal untuk album terbaru Ruby. Ruby? Maksudmu orang yang menangani setiap album dan selalu meledak di seluruh dunia? Sang produser yang dijuluki tangan dingin pembawa keberuntungan produser musik legendaris Ruby? Asalkan bisa menyanyikan album buatan Ruby, kedepannya, di industri musik China ini, aku bisa melakukan segalanya dengan bebas. Kak Pei, kamu sangat baik. Kakimu. Sudah tidak apa-apa. Tenang saja, dokter bilang aku sudah tidak apa-apa, aku sudah sampai di rumah. Huatong, kenapa kamu ada di sini?
Pei Si Jue, kalau otakmu bermasalah, pergilah ke dokter. Ini rumahku, seharusnya aku yang mengatakan kalimat itu kan? Tong Tong, Wei Yue dia sedang terluka, sekarang dia butuh orang untuk merawatnya. Dia akan tinggal di rumah kita untuk sementara waktu, kamu tidak keberatan kan? Merawat? Kamu bahkan membawa orang untuk dirawat sampai ke dalam rumah? Pei Si Jue, berapa kali aku harus mengatakannya? Kita sudah putus. Sekarang, bawa kekasih gelapmu ini, dan segera pergi dari rumahku. Huatong, aku sudah bilang padamu, Wei Yue itu sangat penting bagi perusahaan. Kalau dia baik-baik saja, maka kita pun akan baik-baik saja. Jangan buat keributan yang tidak masuk akal lagi. Wei Yue, kamu tidak apa-apa? Ambilkan air untuk Wei Yue. Ingat, harus air hangat. Kak Pei, Apa kamu sudah gila? karena kamu tidak paham kata-kataku, kalau begitu aku akan menyadarkanmu. Tadinya aku berencana untuk membawamu ke puncak kompetisi nyanyi Ruby untuk menambah wawasan. Tapi sekarang, meski kamu berlutut memohon padaku, aku tetap tidak akan membawamu. Ruby, Pei Si Jue, bagaimana mungkin kamu mendapatkan tiket masuk? Oh, pasti wanita ini memintamu pergi menukarnya dengan cara yang tak pantas lagi kan? Sungguh malang nasibmu. Aku peringatkan kalian, jika tidak keluar sekarang, aku akan melapor ke polisi karena sudah masuk tanpa izin ke kediaman orang lain. Ayo kita pergi. Huatong, kamu akan membayar atas semua tindakan yang telah kamu lakukan hari ini. Justru kalianlah yang harus membayar harganya. Tong Tong, besok adalah puncak kompetisi nyanyi untuk album Xinsheng. Ingatlah untuk membawa gelang Eternal Glory itu. Aku sudah mengatur semuanya. Saat waktunya tiba, kamu bisa langsung masuk menggunakan gelang tersebut. Baiklah. Pesanan khusus yang Asosiasi Musik Dunia buatkan untukku, Eternal Glory, hanya ada satu di seluruh dunia. Dalam kehidupan kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan cahayamu memudar lagi. Seperti yang diharapkan dari karya Ruby, skala ini adalah yang terbaik di dunia. Kak Pei, katakan padaku, apakah Master Ruby akan memilihku? Jaga ucapanmu. Mereka yang datang ke sini hari ini, semuanya adalah tokoh terkenal di dunia, mulai dari produser, penyanyi, sampai investor. Kudengar, aransemen terbaik dari ajang internasional, Zhong Mobai juga akan hadir. Zhong Mobai? Benar, jika bisa menjalin hubungan dengan Zhong Mobai, pasti akan bisa melewati penilaian Ruby. Saat-saatnya tiba, seluruh pasar musik Cina akan menjadi milik kita. Ingat, tahan emosimu, tetap rendah hati. Kamu harus sangat rendah hati. Ya, Presiden Pei, Nona Shen, kalian juga datang rupanya. Tentu saja. Pei Group adalah pemimpin di dunia musik dalam negeri. Lalu Nona Shen adalah diva baru kita. Acara kompetisi Master Ruby. Mana mungkin kalian berdua tidak hadir? Nona Shen punya aura yang luar biasa, suaranya sangat merdu. Sekarang telah diundang oleh Direktur Zhong Mobai untuk menghadiri pertemuan puncak ini, pasti sangat disukai oleh Master Ruby. Kupikir, lagu utama ini pasti milik Anda. Itu benar. Begitu Nona Shen menyanyikan album baru Master Ruby, maka harga jual dan statusnya akan langsung menjadikannya Ruby yang baru di dunia musik dalam negeri. Pada saat itu, Pei Group bahkan tidak akan tertandingi. kalian terlalu berlebihan menilaiku. Bisa diundang ke pertemuan Master Ruby adalah kehormatan bagiku. Bisa saling bertukar pikiran dan belajar bersama para musisi papan atas dunia, itulah yang terpenting. Ruby, Master Ruby sudah datang. Huatong, bagaimana mungkin itu kamu? Ingin menjadi Ruby di dunia musik Cina, kamu tidak pantas. Ingin menjadi Ruby di dunia musik Cina, kamu tidak pantas. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Huatong adalah Ruby? Pura-pura, ini pasti hanya akting. Huatong adalah Ruby? Mustahil? Jika iya, tidak mungkin aku tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Kak Huatong, bagaimana bisa kamu menyelinap masuk? Orang-orang yang datang ke sini hari ini adalah tokoh-tokoh penting dari kalangan musik Beijing Utara. Bagi orang sepertimu, yang menyelinap masuk tanpa status apapun, jika kamu sampai menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung, ku tidak akan bisa menolongmu. Maaf semuanya. Dia adalah orang dari pihak Pei Group. Kalian salah mengenalinya. Apa? Dia bukan Ruby? Lalu kenapa berdandan seperti itu?
Lucu sekali. Huatong, ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi dari sini. Jangan membuat masalah untukku. Pei Sijue, dari mana asal kepercayaan dirimu itu sampai merasa berhak mengatur urusanku? Huatong, dengarkan aku. Hari ini Wei Yue kemungkinan besar akan disukai oleh Ruby dan menjadi bintang papan atas yang populer. Jika sampai terjadi kesalahan dalam masalah ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, aku bisa memberitahumu sekarang. Dia tidak akan terpilih. Kak Huatong? Apa kamu masih marah karena masalah Kak Pei yang memilihku? Kak Pei, cepat keluarkan tiket masuknya dan tunjukkan padanya, biar dia tahu bahwa kami tidak membohonginya. Lihatlah baik-baik benda apa ini, tiket masuk VIP. Inilah yang paling berpeluang untuk berbicara langsung dengan sang Maestro Ruby. Bagi orang yang menyelinap sepertimu, mungkin nanti sosok Ruby sendiri pun tidak akan bisa kamu lihat. Oh iya, apa kamu tidak punya tiket masuk? Apa yang akan kamu lakukan jika ketahuan petugas keamanan? Aku tidak butuh tiket masuk. Kak Huatong, jangan memaksakan diri. Dalam pertemuan hari ini, selain Ruby sendiri yang memakai gelang Eternal Glory, semuanya butuh tiket masuk, sedangkan siapapun yang tidak punya tiket masuk akan diusir keluar oleh petugas keamanan. Atas dasar. Kamu, bagaimana mungkin kamu memiliki gelang ini? Bukankah alasannya sudah cukup jelas? Jangan-jangan kamu. Apa mungkin kamu? Gelang tiruanmu ini terlihat sangat nyata ya. Beli di mana? Biar aku lihat. Huatong, kamu sungguh berani mati. Bahkan berani memalsukan simbol Ruby. Kembalikan padaku. Ya, aku sedang dalam perjalanan ke lokasi rapat. Apa? Ada keributan di lokasi rapat? Tidak mungkin terjadi sesuatu pada Tong-Tong, kan? Huatong, aku sarankan kepadamu untuk tidak memakai barang palsu ini dan pamer di depan umum. Mereka yang ada di sini hari ini, semuanya adalah pemuja Ruby. Jika orang-orang tahu kalau kamu berani menyamar sebagai Ruby, mungkin kakimu akan dibuat lumpuh lalu dibuang keluar. Aku bantu menghancurkan gang ini sekarang juga. Shen Wei Yue, beraninya kamu merusak gelangku. Cuma barang palsu saja, berapa harga belinya? Akan kuganti 2 kali lipat, bagaimana? Ini adalah satu-satunya gelang di dunia, gelang Eternal Glory. Tahukah kamu apa artinya ini? Kejayaan abadi, bukankah itu simbol dari Ruby? Mungkinkah dia benar-benar Ruby? Bagaimana mungkin? Ini hanyalah barang tiruan. Kak Huatong, lebih baik kamu segera jelaskan kepada semuanya bahwa kamu tidak sengaja menyamar menjadi Ruby. Kenapa berisik sekali di sini? Ini adalah pertemuan puncak audisi Ruby. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Ini adalah penanggung jawab pertemuan kali ini, Direktur Chen. Kita tidak akan ikut terseret karena Huatong, kan? Direktur Chen, ada seseorang yang menyamar menjadi Ruby di sini. Apa katamu? Beraninya seseorang menyamar sebagai Ruby? Benar, sungguh berani sekali. Orang terakhir yang menyamar sebagai Ruby, nasibnya berakhir dengan sangat mengenaskan. Menyamar? Itu memang aku. Cepat minta maaf kepada semuanya. Apa kamu ingin menghancurkan hidup kita semua? Mohon maaf semuanya. Dia adalah mantan kekasihku. Maaf, karena membuat kalian melihat kekacauan ini. Apa menurutmu dengan begitu? Aku akan membiarkannya pergi begitu saja. Penjaga, tangkap wanita yang menyamar menjadi Ruby ini, dan seret dia keluar. Lepaskan aku, atau kalian akan menyesal. Berhenti. Lihat saja siapa yang berani melakukannya. Pak Chen, Kamu tidak apa-apa? Tenang saja. Karena ada aku di sini hari ini, tidak akan ada yang berani menyentuhmu seujung jari pun. Huatong, selingkuhanmu ini bicara besar sekali. Seorang kacung pelayan yang membawakan teh. Apa setelah pakai setelan jas, kau merasa sudah jadi orang terpandang? Kak Pei, jangan turunkan derajatmu meladeni orang rendahan seperti ini. Awas tanganmu jadi kotor nanti. Apa yang dikatakan Wei Yue benar sekali. Pak Chen, bawa kedua orang ini dan lempar mereka keluar. kurang ajar. Siapa yang memberimu keberanian hingga berani bicara seperti itu kepada Direktur Zong? Zong, Direktur Zong, kau adalah Zong Obai? Tidak, ini tidak mungkin. Direktur Zong, bagaimana mungkin dia mengenal sampah semacam Huatong ini? Siapa yang mematahkan ini? Direktur Zong, saya benar-benar tidak mengenali kehebatan Anda. Ini salah paham. Ini semua murni salah paham. Wei Yue hanyalah
Karena Huatong memakai gelang palsu untuk pamer. Kami tidak ingin dia di sini merusak reputasi Ruby. Yang aku tanyakan, siapa yang mematahkannya? Kenapa Shen Wei Yue berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Itu hanya barang tiruan saja. Memangnya kamu pikir dirimu itu adalah Ruby sungguhan? Direktur Zong, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia hanya penipu yang ingin panjat sosial. Benar sekali. Itu kan hanya gelang palsu saja. Direktur Zong, aku akan ganti rugi. $5.000 cukup kan? $10.000 pun boleh. Asalkan Anda tidak mempermasalahkannya lagi. Berapapun jumlahnya akan saya bayar. Tutup mulutmu. Gelang Eternal Glory ini dibuat khusus oleh Asosiasi Musik Internasional untuk Ruby, hanya ada satu di seluruh dunia. Kamu bilang, ini barang tiruan? Apa katamu? Ini tidak mungkin. Jika gelang ini asli, bukankah itu berarti Huatong benar-benar Ruby yang asli? Anda benar-benar Master Ruby. Saya benar-benar tidak menyadari keberadaan orang hebat seperti Anda. Ini semua karenanya, dialah yang menghasut. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan bicara sembarangan. Master Ruby, kami tidak melakukan apapun, saya meminta maaf. Mohon maafkan saya, Anda orang yang berjiwa besar. Tolong jangan menyalahkan kami. Diam semua. Shen Wei Yue, bukankah tadi kamu bilang gelang ini palsu dan kamu ingin menggantinya untukku? Gelang ini bernilai $60 juta. Apa kamu sanggup menggantinya? Apa katamu? $60 juta. Shen Wei Yue, saran saya sebaiknya kamu segera membayar $60 juta ini padaku. Jika tidak, aku akan melaporkan kalian atas tuduhan merusak barang milik orang lain dengan sengaja. Dan tunggulah di dalam penjara. Kak Pei, bagaimana ini? Huatong, kamu tahu ini semua hanya salah paham. Wei Yue juga tidak melakukannya dengan sengaja. Demi hubungan baik kita selama ini, lupakan saja ya. Hubungan baik? Pei Sijue? Saat kamu bersama dengan Shen Wei Yue, apa kamu memikirkan hubungan baik kita? Saat aku dipukul penggemar hingga pingsan, dan kamu meninggalkanku begitu saja dengan dingin, apa kamu memikirkan hubungan baik kita? Sekarang kamu membicarakan hubungan baik denganku, tidakkah kamu merasa konyol? Huatong, Kamu ingin aku melepaskan kalian? Bisa saja. Segera batalkan kontrak dengannya, dan sampaikan permintaan maaf padaku di depan publik. Benar, dia harus meminta maaf, dan juga ganti rugi atas kerugian yang dialami Master Ruby. Betul, kami sangat mendukungnya. Kita harus memberi dia pelajaran bahwa menyinggung Master Ruby hanya akan berakibat buruk. Tidak mungkin. Jika kontraknya diputus, bagaimana aku bisa mendapatkan posisi nyonya muda keluarga Pei? Semua aset Pei Group, bukankah nanti tidak ada hubungannya lagi denganku? Menyuruhku minta maaf? Jangan mimpi. Kak Pei, kamu kan tahu sendiri, Pei Group sekarang sangat mengandalkanku. Aku tidak boleh memutuskan kontrak. jika perusahaan memutus kontrak dengan Wei Yue, apakah kamu tahu seberapa besar kerugian yang akan dialami? Lagi pula, Wei Yue adalah artis ternama. Jika masalah seperti ini tersebar luas, bagaimana dengan reputasinya nanti? Berhenti bicara omong kosong, Pei Sijue, antara putus kontrak dan minta maaf, atau segera bayar ganti rugi sebesar $60 juta. Huatong, apa kamu pikir hanya dengan mengandalkan Zong Mobile serta reputasi tipuanmu di luar negeri itu, kamu bisa berbuat sesuka hati di Jingbei? Biar aku beritahu, perusahaanku Pei Group telah menguasai 60% jalur distribusi musik di negara ini. Aku dengar album baru Direktur Zong saja rilis beberapa waktu lalu, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat lagu barunya lenyap seketika dari industri ini. Sepertinya kamu hanya tahu cara bermain licik saja. Lalu kenapa? Memangnya kamu rela mengabaikan segalanya dan membuang begitu saja kepentingannya? Tong, ku dengar kamu dan Direktur Zong adalah mitra terbaik. Ruby tidak perlu tunduk pada siapapun. Zong Mobile, apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Tanpa kerjasama dari Pei Group milikku, seluruh perusahaanmu akan bangkrut dan kelaparan. Pei Group memang sedang naik daun beberapa tahun ini. Meskipun Direktur Zong sangat terkenal di internasional, tapi di dalam negeri, masih belum bisa dipastikan siapa yang akan menang. Pernahkah kalian mendengar? Naga yang kuat sulit mengalahkan ular penguasa lokal. Bagaimana? Sudah memikirkannya baik-baik? Nasib album baru Direktur Zong ada di tanganmu, Huatong. Beritahu semuanya. Percepat rencananya. Kamu hanya berlagak. Apa itu Zong Mobile? Paling tinggi kamu hanyalah seorang penata musik rendah. Bagaimana bisa kamu melawan seluruh Pei Group milikku? Sekarang aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri semua albummu dihapus dari peredaran. Mobile. Percayalah padaku. Segera beritahu semua perusahaan distribusi, hapus semua album baru Zong Mobile dari peredaran. Apa? Apa katamu? Putus kontrak? Jelaskan semuanya dengan jelas. Terjadi masalah, Presiden Pei. Lebih dari setengah platform musik yang bekerja sama dengan kita mengajukan pembatalan kontrak secara bersamaan. Semua orang sekarang sudah sangat sibuk dan kewalahan. Zong Mobile, apa yang sudah kamu lakukan, sialan? Aku sudah memutuskan untuk kembali ke pasar domestik, mana mungkin aku tidak melakukan persiapan yang matang. Bagaimana caramu melakukannya? Kamu tidak layak untuk tahu. Kamu.
kamu benar-benar menyembunyikan kemampuanmu. Bahkan aku tidak tahu tentang masalah sebesar ini. Aku juga hanya sekadar menyampaikan niat baik dari orang lain. Robert memintaku memberitahumu, dia selamanya berharap kamu akan kembali. Robert. Saat aku berada di luar negeri, Robert sudah banyak membantuku. Tidak sangka setelah aku pulang ke tanah air, dia masih sangat peduli padaku sebagai teman baiknya. Sepertinya di kehidupan ini, dia akan tetap menjadi bantuan terbesarku. Mengenai proyek kali ini, Robert juga sangat tertarik. Dia memintaku memberitahumu, dia ingin kamu selalu menjadi dirimu sendiri, biar dia yang menangani jika ada masalah, termasuk mereka berdua. Robert selalu menjadi teman luar negeriku yang paling aku pedulikan. Jadi Tong-Tong, bagaimana kamu ingin menghabisi kedua orang ini? Pei Sijue, sepertinya taktik kecilmu itu tidak selalu berhasil. Pilihannya adalah, kamu putus kontrak dengan Shen Weiyue, lalu minta maaf padaku secara publik. Atau, segera bayar ganti rugi $60 juta. Weiyue, Kak Pei, aku tidak bisa meninggalkan Pei Group, aku tidak bisa meninggalkanmu. Shen Weiyue adalah satu-satunya sumber keuntungan bagi Pei Group. Saat ini kerugiannya sudah cukup besar. Jika sampai putus kontrak dengannya, perusahaan pasti akan mengalami kekacauan besar. Itu justru akan merugikan kita. Huatong, berikan aku waktu setengah hari. 60 juta. Aku akan mencoba mengumpulkannya untukmu. Boleh, setengah hari. Tapi dari 60 juta menjadi 70 juta dolar. Apa katamu? 70 juta dolar. Kenapa kalian tidak merampok saja? Membayar ganti rugi atau putus kontrak dengan Shen Weiyue, Pei Sijue, kamu putuskan saja sendiri. Pembalasan dendamku di kehidupan ini baru saja dimulai. Baik, 70 juta tetap 70 juta. Aku akan mengirimkannya ke kartumu malam ini. Kalian mau apa? Tong-Tong itu baik hati, tapi aku adalah orang yang agak picik, dan aku hanya ingin mengambil sedikit bunganya lebih awal. Beraninya kalian. Berhenti berkelahi. Jangan pukul wajahnya. Tolong. Jangan pukul wajahnya. Jangan pukul wajahnya. Ah, Mobai, katakan pada mereka agar jangan memukul terlalu keras. Beri mereka pelajaran kecil. Tenang saja, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Seluruh penyanyi papan atas di Tiongkok ada di sini, bahkan diva yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun pun bersedia kembali demi dirimu. Lihatlah nanti, siapa tahu ada kandidat yang cocok bagimu. Kau tahu sifatku, aku lebih suka tidak punya sama sekali daripada memiliki yang berkualitas rendah. Tentu saja proyek ini hampir menghabiskan seluruh usaha dan pikiran kita berdua. Semuanya harus sempurna. Kak Huatong sudah berubah. Bukankah kita hanya merusak satu gelang miliknya saja? Bagaimana dia bisa memperlakukan kita seperti ini? Kak Pei, apa yang harus kita lakukan? Dalam album Xinsheng ini, aku pasti tidak punya kesempatan untuk terlibat. apa katamu nama album ini? Xinsheng? Benar, kenapa memangnya? Hak cipta Xinsheng bukankah ada di tangan kita? Hahaha. Huatong, Zong Mobai. Kalian akan segera kami habisi. Tong-Tong, apa hari ini kamu sudah menemukan penyanyi yang cocok? Belum ada yang benar-benar cocok. Mobai, album Xinsheng ini sangatlah penting, maka dari itu dalam memilih penyanyi, kita harus benar-benar berhati-hati. Tenang saja, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kepercayaan Arranger Zong ya. Ayo pergi. Iya. Kak Tong. Kak Tong. Xiao Shanye. Chu Chen. Anning. Lama tidak bertemu. Tahu bahwa Kak Tong ingin kembali aktif? Tentu saja kami datang untuk melindungimu. Mengingat masa itu, saat menjelajah dunia musik internasional bersamamu sungguh luar biasa hebatnya. Sayang sekali, semenjak Anda mengundurkan diri, kami tidak lagi merasakan kegembiraan. Benar sekali. Kak Tong, kemunculan kembali kali ini. Jangan lagi tinggalkan kami. Kali ini, kami beberapa tidak akan pergi. Benar. Pekerjaan serabutan apapun, serahkan saja pada kami. Anda tahu sendiri, kami profesional. Baik, baiklah. Semuanya tetap di sini. Kali ini memang ada sesuatu hal yang membutuhkan bantuan kalian. Kak Tong silakan katakan saja. Aku baru saja memikirkannya. Bahwa hak cipta album baru ini mungkin tidak berada di tanganku. Apa?
Huatong, kali ini, aku ingin tahu cara apa lagi yang kamu punya. Kak Loader, ternyata benar. Album Xinjiang ini diam-diam sudah di platform hak cipta didaftarkan lebih dulu oleh orang lain. Kita benar-benar harus menanggapi masalah ini dengan serius. Direktur Zong bilang, kalian sedang memulai kembali pengerjaan album ini. Tapi sekarang jika kita tetap merilis album ini, kita pasti akan terjebak dalam opini publik tentang penjiplakan. Kak Tong, sebenarnya siapa yang mencuri hak ciptanya? Dia adalah Pei Sijue. Pei Sijue? Tong, apa mungkin karena sebelumnya Pei Sijue diam-diam melihat isi dari cakram keras milikmu? Tidak. Demo ini aku sendiri yang menyerahkannya padanya. Selamat untuk Presiden Pei kita. Akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri. Ini, kuberikan sebuah hadiah kecil untukmu. Tong, apa ini? Perusahaan baru saja berdiri, dan hanya punya satu artis, yaitu Wei Yue. Ini adalah sebuah album, hasil ciptaanku sendiri, yang berjudul Xinjiang. Aku ingin memberikannya kepada perusahaan, sebagai lagu debut untuk Wei Yue. Tong, kamu juga bisa menulis lagu? Iya, hanya iseng-iseng saja saat senggang. Tapi tenang saja, album ini pasti berkualitas tinggi. Seorang wanita yang bahkan tidak bisa bernyanyi, memangnya bisa menulis sesuatu yang bagus? Nanti cari saja alasan sembarangan, dan tolak saja dia. Tong, terima kasih ya. Kok bicara sesungkan itu denganku? Sudahlah, kamu sibuk saja dulu, aku pulang untuk buatkan sup untukmu. Baiklah, Tong kami memang yang paling pengertian. Sampai jumpa. Tong, aku baru saja memeriksanya. Gaya album baru lahir terlalu internasional, kami akhirnya tetap memutuskan untuk memilih album lain. Kak Tong, menurut apa yang kamu katakan Pei Sijue memegang demo asli dari album ini? Jika dia bersikeras mengatakan bahwa album ini adalah ciptaan perusahaan mereka, bukankah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa? 3 hari lagi, Pei Group akan mengadakan peluncuran album baru. Penyanyi di bawah grup Pei, Shen Wei Yue, juga akan menyanyikan lagu dari album yang ia buat sendiri. Hanya dengan si bodoh Shen Wei Yue itu, dia berani bilang kalau dia pencipta asli album baru lahir, cuy. Lalu bagaimana? Apa kita hanya akan diam saja melihat hasil kerja keras Kak Tong direbut oleh pasangan tak tahu malu itu? Kak Tong, bagaimana kalau kita lepaskan saja album baru lahir? Menyaring dan membeli lagu-lagu baru setidaknya butuh waktu 2 bulan. Terlebih lagi kita baru saja mengadakan pertemuan kompetisi untuk album baru lahir ini. Jika kita mengganti lagunya secara tiba-tiba, aku khawatir opini publik dan media akan sulit dihadapi. Tidak perlu repot seperti itu. Kak Tong, kamu punya cara? Di kehidupan sebelumnya, Pei Sijue menggunakan album ini untuk melambungkan nama Shen Wei Yue. Di kehidupan sekarang, kalian tidak akan seberuntung itu lagi. Jika kamu masih menginginkan album Xinjiang ini, pukul 3 sore, aku tunggu di tempat biasa. Aku ingin tahu, kali ini trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Persiapan album Xinjiang ini, lanjutkan seperti biasa. Pei Sijue dan Shen Wei Yue akan aku tangani. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Ini hal kecil saja. Hati-hati ya. Tong, silakan duduk. Jangan banyak bicara, apa yang kalian inginkan? Tong, kamu seharusnya sudah tahu. 3 hari lagi, Wei Yue akan menyiapkan konser debut album barunya. Ketidaktahuan malu kalian berdua, benar-benar di luar imajinasiku. Bahkan melakukan tindakan plagiat seperti ini pun tega. Waktu itu bukankah kamu yang mengatakannya secara langsung kepadaku? Kalau album Xinjiang ini diberikan kepada Wei Yue, bagaimana bisa ini disebut plagiat? Dulu aku hanya bilang memberikan album ini untuk dinyanyikan oleh Shen Wei Yue, tapi aku tidak pernah mengatakan akan menyerahkan nama penciptanya juga dalam satu paket kepadanya. Sekarang saatnya barang ini dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kedatanganku hari ini adalah untuk membicarakan masalah ini denganmu. Apa maksudmu? Tong, album Xinjiang ini bagaimanapun juga adalah hasil kerja kerasmu. Jika mengakuinya sebagai milik kami sendiri, aku dan Wei Yue tidak akan merasa tenang. Bagaimana jika begini? Album ini akan diumumkan secara publik bahwa dikerjakan olehmu dan Wei Yue bersama. Lalu distribusi dan produksinya, serahkan semuanya kepada grup Pei kami. Bagaimana menurutmu? Di kehidupan sebelumnya kalian juga seperti ini. Memanfaatkan sumber daya dan koneksiku. Setelah membantu kalian mencapai puncak karier, kalian justru membuatku tiada. Tong, berarti kamu setuju? Apa yang sedang kamu lakukan? Pei Sijue sudah menggunakan karyaku tapi belum puas. Masih ingin menggunakan sumber daya dan koneksiku untuk mempromosikan Shen Wei Yue. Rencanamu ini benar-benar sangat licik ya. Sayangnya, aku beritahu kamu, itu tidak mungkin.
Jika begitu, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. Sepertinya kalian semua sudah mendengarnya, bahwa konser peluncuran lagu baru hari ini adalah untuk mengumumkan kepada kalian semua tentang album baru hasil karya pribadiku, Xinsheng. Xinsheng? Nama itu terdengar sangat familiar ya. Aku ingat sekarang. Album baru pertama yang diproduksi Ruby setelah dia kembali, bukankah judulnya Xinsheng juga? Mungkinkah album baru Wei Yue kali ini adalah hasil kolaborasi dengan Ruby? Ya ampun, Yue kita sangat luar biasa. Dia benar-benar bisa bekerja sama dengan Ruby untuk album baru ini. Namun aku hanya bisa mengatakan kepada kalian semua, bahwa album ini sepenuhnya adalah hasil karya pribadiku sendiri. Tetapi baru-baru ini, memang ada seseorang yang mencoba menjiplak karyaku. Apa? Apa maksud Wei Yue? Adalah Ruby, telah menjiplak karyanya. Aku tidak ingin menyebutkan namanya, tapi beberapa orang menyalahgunakan ketenaran mereka untuk menindas pendatang baru. Aku tetap berharap bisa mendapatkan keadilan. Ruby benar-benar tidak tahu malu. Benar, beraninya dia menindas pendatang baru, usir Ruby dari dunia hiburan. Keluar dari dunia hiburan. Keluar dari dunia hiburan. Keluar dari dunia hiburan. Semuanya tolong jangan terbawa emosi. Aku, orang yang seharusnya keluar dari dunia hiburan itu, adalah dirimu. Orang yang seharusnya angkat kaki dari dunia hiburan adalah kamu. Huatong, aku justru takut kalau kamu tidak datang. Aku ingin berada di sini untuk melihatmu hancur dengan mata kepalaku sendiri. Kak Huatong, kita pernah sedekat saudara. Aku tidak ingin bertindak terlalu jauh. Lebih baik kamu segera mengakui bahwa kamu telah menjiplak karyaku. Shen Wei Yue, kamu terus saja menuduhku menjiplak karyamu. Apa buktinya? Buktinya ada di sini. Semuanya bisa melihat sendiri. Pay Group sudah lama mendaftarkan hak cipta untuk album Xinsheng ini. Tertulis dengan jelas di atas kertas. Pendaftaran hak ciptanya sangat valid. Ruby, apalagi yang ingin kamu katakan? Astaga, Ruby ternyata benar-benar menjiplak Shen Wei Yue. Melihat hal ini, mungkin saja album-album yang dibuat Ruby sebelumnya juga hasil jiplakan dari beberapa penyanyi kecil yang tidak terkenal, benar-benar sampah di industri ini. Kak, kamu kenapa menatapku begitu? Kak Huatong, buktinya sudah sangat nyata. Apalagi yang bisa kamu katakan? Untuk membuktikan siapa yang menjiplak siapa, sebenarnya tidak membutuhkan cara yang serumit itu. Seorang pencipta lagu pastilah sangat mengenal lagunya sendiri. Shen Wei Yue, apakah kamu berani di depan semua orang menyanyikan satu lagu dari album Xinsheng? Akhirnya aku menunggumu mengatakan hal itu. Xinsheng adalah karya yang aku ciptakan sendiri. Tentu saja aku berani, Huatong. Tak perlu kamu beritahu. Hari ini aku juga akan menunjukkan lagu utama dalam album ini kepada semua orang. Album Xinsheng ini memiliki sebuah lagu berjudul Setengah Gila, Setengah Mengikhlaskan yang akan kupersembahkan untuk mantan sahabat terbaikku Huatong. Jika bukan karena kegilaanmu, dengan menjiplak ide kreatif F-ku, tidak akan ada saat yang sangat memalukan seperti sekarang ini. Saran saya, sebaiknya kamu menyerah saja. Aku akan menunggu suara nyanyianmu. Suara nyanyian Wei Yue terdengar sangat merdu. Meskipun ada beberapa bagian yang sedikit fals, tapi terlihat jelas bahwa lagu ini memang diciptakan oleh Wei Yue. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa begitu mahir? Huatong, aku sudah selesai menyanyi. Bukankah kamu bilang bahwa Xinsheng adalah karyamu? Kalau begitu, coba kamu nyanyikan sebuah lagu untuk didengar oleh semua orang. Huatong, aku bersamamu selama 5 tahun, dan tidak pernah sekalipun mendengarmu bernyanyi. Sekarang belum terlambat jika ingin menyerah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Bukankah Ruby seorang produser? Apa dia bisa menyanyi juga? Bagaimana mungkin dia bisa menyanyi? Dia pasti hanya tidak mau mengaku bahwa dirinya telah menjiplak karya Wei Yue. Ini hanyalah sebuah usaha terakhir yang sia-sia. Huatong, apa kamu berani menyanyi?
Tunggu sebentar. Karena kita harus membuktikan siapa pencipta yang sebenarnya. Lebih baik kita bertaruh. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Semuanya dengarkan. Biarkan Ruby melakukan tantangan denganku untuk melihat siapa yang bernyanyi lebih merdu. Siapapun yang kalah harus memakan mikrofon ini. Bagaimana? Astaga. Tantangan ini sangat mendebarkan. Bagaimana dia berani bertaruh sebesar itu? Bagaimana jika Wei Yue kalah? Dewi Wei Yue bernyanyi dengan sangat baik barusan. Mana mungkin dia kalah? Kamu benar juga. Ruby sama sekali tidak bisa menyanyi. Jika dia menerima taruhan ini, itu sama saja dengan mencari kehancurannya sendiri. Dewi Wei Yue pasti menang. Dewi Wei Yue pasti menang. Ruby, keluar dari dunia hiburan. Ruby, keluar dari dunia hiburan. Aku pasti akan memenangkan taruhan ini. Watong, sebaiknya kamu jangan memaksakan diri. Akuilah sekarang kalau kamu menjiplak. Lalu minta maaflah padaku. Masih ada waktu. Bagaimana bisa seperti ini? Suara nyanyian ini dan teknik vokal ini bahkan merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Lagu ini bagaikan melodi dari surga, yang sangat jarang bisa didengar di dunia fana ini. Dibandingkan dengan Huatong, Shen Weiwei benar-benar hanyalah sebuah barang palsu. Mungkinkah ini yang dinamakan aura dari penyanyi aslinya? Shen Wei Yue, siapa yang menang dan siapa yang kalah, sudah sangat jelas sekarang. Nona Shen Wei Yue, sekarang sudah saatnya kamu memenuhi janji taruhanmu. Tidak mungkin. Xinsheng itu jelas-jelas albumku. Shen Wei Yue, Anda terus bersikeras bahwa Xinsheng adalah album Anda. Kalau begitu saya tanya, apakah Anda tahu motivasi penciptaan dari sebuah lagu? Apakah Anda tahu struktur alur dari sebuah lagu? Apakah Anda tahu akord dari sebuah lagu? Aku. Semuanya, siapa yang sebenarnya pencuri? Pasti kalian semua sudah tahu kan? Mungkinkah Shen Wei Yue lah orangnya? Tidak. Kaulah yang pencuri. Kakak Pei, cepat berikan demonya padaku. Biar semua orang bisa mendengarnya. Di dalam demo ini, itu jelas-jelas suaraku. Ini pasti bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tong, album Xinsheng ini bagaimanapun juga adalah hasil kerja kerasmu. Untuk memilikinya sendirian begitu saja, kami juga merasa tidak tega. Bagaimana kalau begini? Kita umumkan kepada publik bahwa album ini diciptakan bersamamu dan Wei Yue untuk tahap produksi dan rilis selanjutnya. Pihak kami Pei Group juga bisa ikut berpartisipasi. Tong, bagaimana menurutmu? Huatong, kamu benar-benar merekam pembicaraan ini. Kamu benar-benar merekamnya? Mustahil. Di dalam flash disk ini jelas-jelas berisi demo milikku. Bagaimana mungkin berubah jadi rekaman suara? Tong, silakan duduk. Tidak usah banyak bicara. Apa yang sebenarnya kalian inginkan?
Kamu seharusnya sudah tahu, 3 hari lagi, Weiwei akan mengadakan pertunjukan perdana untuk album barunya. Shen Weiyue, aku ingin lihat bagaimana kamu akan berkilah kali ini. Bagaimana, Pei Sijue sudah mengakuinya sendiri, bahwa kalian berdua bekerja sama untuk menjiplak karyaku. Shen Weiyue, sekarang apalagi yang ingin kamu katakan? Tidak disangka, ternyata memang benar Shen Weiwei menjiplak karya Huatong. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Ini rasanya tidak mungkin. Tong, kenapa kamu menggunakan cara selicik ini? Aku licik? Cih, apakah kamu dan Shen Weiyue merasa lebih terhormat setelah bersekongkol mencuri hasil karyaku? Huatong, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Bukankah kamu sendiri yang mengajukan taruhan itu? Itu kan cuma taruhan belaka. Kamu tidak mungkin menyuruh orang memakan mikrofon benaran, kan? Benar? Kenapa kamu sangat menekan kami seperti ini? Jangan harap kamu bisa menindas Weiwei. Teman-teman, ayo maju, lindungi Weiwei. Hentikan. Di sini penuh dengan kamera pengawas. Aku ingin lihat siapa yang berani menyerang. Akan segera kulaporkan ke polisi. Ngomong-ngomong, Pei Sijue, apa yang baru saja terjadi di sini, sudah kusuruh Chu Chen untuk menyiarkannya secara langsung. Artinya, semua orang sudah tahu bahwa kamu dan Shen Weiyue adalah pencuri yang menjiplak karyaku. Apa katamu? Apa? Pemutusan kontrak? Presiden Zhang, dengar dulu penjelasanku. Halo. Halo Presiden Li. Tidak boleh diputuskan kontraknya. Presiden Li, aku. Pei Sijue, apa yang kamu lakukan? Ini semua salahmu. Kamu yang bersikeras ingin tanding dengan Huatong, hingga membuat Pei Group dicap buruk sebagai penjiplak. Sekarang, semua grup ingin memutus kontrak dengan kita. Kamu ini benar-benar pengganggu yang hanya bisa mengacaukan semuanya. Kenapa semua kesalahan ditimpakan padaku? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Atas dasar apa kamu menyalahkanku? Wanita kejam ini. Lepaskan aku. Selamat atas nona muda yang kembali dengan kemenangan. Kali ini kita akhirnya menyelesaikan masalah besar. Tidak. Pei Sijue dan Shen Weiyue tidak semudah itu untuk dihadapi. Wanita kejam Huatong itu. Dia sangat membenci kita. Dan selalu menyudutkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ruby punya kekuasaan penuh di industri ini. Jika dia benar-benar ingin memboikot kita, bukankah kita hanya bisa menunggu kehancuran saja? Dia pikir benar-benar tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa kamu tahu bagaimana Ruby bisa mendadak populer dan menjadi produser paling top di dunia musik? Itu karena pada awal kariernya, dia bertemu dengan investor paling hebat, Presiden Perusahaan Investasi RT, Robert. Ternyata rumor itu benar adanya. Tetapi, bagaimana cara agar kita bisa menjalin hubungan dengan Robert? Aku tidak kenal Robert, tapi aku tahu Pak Wang dari perusahaan Hainiao. Punya hubungan yang sangat baik dengan Robert. Pak Wang? Maksudmu Pak Wang yang terkenal sangat mesum itu? Lalu bagaimana dia bisa membantu kita? Pei Sijue, kenapa kamu menatapku seperti itu? Dasar sampah, kamu tidak berniat menyerahkan aku kepadanya, kan? Weiwei, ini semua demi masa depan kita. Kamu hanya perlu menangani Robert. Memangnya siapa Huatong itu? Aku akan membawanya ke sini dan kamu bebas menghabisinya sesukamu. Pei Sijue, kamu benar-benar pria brengsek. Shen Weiwei, masalah ini sudah diputuskan. Besok malam jam 8 aku akan mengirimkan mobil untuk menjemputmu. Pei Sijue, apa kamu punya hati nurani? Kamu tidak boleh melakukan ini. Tidak kusangka Pei Sijue cukup tahu aturan. Dia membawakanku seorang gadis yang sangat cantik. Tuan Wang, kalau begitu, mengenai hal yang kami minta kepada Anda. Katakan pada Pei Sijue, tidak ada masalah. Huatong, atas segala rasa sakit yang kuterima hari ini, di masa depan, pasti akan kubalaskan kepadamu 100 kali lipat bahkan 1000 kali lipat. Ruby, sudah lama tidak bertemu. Kenapa tidak menghubungi teman lamamu ini?
Aku sudah lama menunggumu kembali. Robert, ternyata itu kamu. Ruby, lama tak jumpa. Kenapa kamu tidak menghubungi teman lama ini? Aku selalu menunggumu kembali. Robert, ternyata itu kamu. Kamu masih ingat nomorku? Lagi pula, kita sudah lama tidak berhubungan. Sejak aku pulang ke tanah air, aku sudah tidak menyentuh proyek-proyekmu lagi. Aku tentu tidak akan melupakanmu. Seandainya waktu itu kamu tidak menyadari bahwa proyek itu bermasalah, maka semua uangku akan hilang. Menggunakan pepatah orang kita di Tiongkok, kamu adalah penyelamat hidupku. Ah, jangan sungkan. Kita adalah teman. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Ruby, aku dengar belakangan ini kamu berencana untuk kembali berkarir. Bagaimana? Berminat untuk lanjut bekerja sama denganku? Ya, aku memang sudah memutuskan untuk kembali. Tetapi, untuk sementara aku belum ada rencana kembali ke luar negeri. Robert, sekarang masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Kalau begitu nanti kita hubungi lagi. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak sopir, pergi ke kafe Yese. Baik, Nona. Guru, arah ini sepertinya salah kan? Begitu naik ke mobilku. Tujuan perjalanannya tentu saja aku yang tentukan. Shen Wei Yue. Shen Wei Yue, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Huatong, kalau bukan karena kamu, mana mungkin Pei Si Jue tega menyerahkanku untuk dihinakan oleh si tua marga Wang itu? Semua ini karena kamu. Hidupku hancur, jadi kamu juga jangan harap bisa selamat. Kenapa tidak ada sinyal? Aneh. Bukankah seharusnya menghadiri pesta perayaan, tapi kenapa telepon Tong Tong terus tidak bisa dihubungi? Bukankah kita sudah sepakat untuk merayakan kemenanganku? Kenapa Kak Tong dan Direktur Zong belum sampai? Kamu benar-benar menganggap dirimu hebat ya? Direktur Zong, kalian ada di mana? Kenapa telepon Tong Tong tidak bisa dihubungi? Apa dia sedang bersama kalian? Tidak ada. Kak Tong, apa mungkin sesuatu telah terjadi? Direktur Zong, aku akan memeriksanya sekarang. Baik, cepat periksa sekarang. Huatong, bukankah kamu memintaku berlutut memohon padamu? Kemarilah, Shen Wei Yue. Jelas-jelas Pei Si Jue yang mencelakaimu. Kamu seharusnya mencari dia. Kenapa malah mencariku? Tanpa caramu yang menghancurkan segalanya, Pei Si Jue tidak akan memperlakukanku seperti ini. Semua ini karena kamu sudah menghancurkan reputasiku. Kamu yang memaksaku melakukan semua ini. Shen Wei Yue, jalan yang kamu tempuh hingga hari ini jelas adalah pilihanmu sendiri. Diam! Kenapa kamu bisa bersikap begitu tinggi dan menjadi Ruby? Aku adalah bintang besar. Seharusnya akulah yang menjadi pusat perhatian semua orang. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Enyahlah. Tunggu dulu. Hanya ini? Direktur Zong, aku sudah menyelidikinya. Lokasinya sudah aku kirimkan padamu. Baik, aku akan segera ke sana. Shen Wei Yue, bukankah kamu ingin menjadi bintang papan atas? Aku bisa membantumu. Karpet merah festival musik Grammy, iklan produk ternama, semua sumber daya akan kuberikan padamu. Lalu bagaimana dengan album Xin Sheng milikmu? Juga kuberikan padamu. Huatong, tidak sangka kamu juga bisa mengalami hari seperti ini. Aku juga ingin kamu memberikan pernyataan kepada publik bahwa kejadian di konferensi pers itu adalah rencana jahatmu dan Zong Mobai untuk menjebakku. Aku ingin kalian berdua meminta maaf secara terbuka kepadaku. Rasa dari kehancuran reputasi, aku ingin kalian berdua juga merasakannya. Shen Wei Yue, jangan keterlaluan. Begitukah? Apa kamu pikir kamu masih punya pilihan? Jika tidak minta maaf secara terbuka padaku, maka tamatlah riwayatmu. Kita lihat saja siapa yang bisa menolongmu hari ini.
Muat komentar lainnya. Muat komentar lainnya. Tong Tong, apa Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Ini semua salahku, seharusnya aku menjemputmu secara langsung. Dengan begitu, hal seperti ini tidak akan terjadi. Ayo. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Huatong, Huatong, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pei Sijue sudah menemukan cara untuk berurusan dengan kalian. Pei Sijue, apalagi yang ingin dia lakukan? Aku tidak akan memberitahumu. Kenapa asalkan kamu berdiri di sana? Meski tidak melakukan apapun, masih ada banyak orang yang bersedia memanjakanmu dan mencintaimu. Atas dasar apa? Memangnya apa alasannya? Karena aku tidak pernah mengandalkan cara menginjak orang lain untuk memanjat ke atas. Shen Wei Yue, aku dulu menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Tapi bagaimana caramu memperlakukanku, saudari baikku? Jika kamu benar-benar baik kepadaku, seharusnya kamu sudah memberitahuku sejak awal bahwa kamu adalah Ruby dan menggunakan semua sumber dayamu untuk mendukungku. Kamu tidak pernah tulus padaku sama sekali. Kamu berbicara dengan orang gila seperti dia tidak akan ada gunanya? Ayo kita pergi. Biarkan polisi yang buat perhitungan dengannya. Mobai, kamu tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu? Jangan bergerak dulu. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kak Pei, tolong selamatkan aku. Aku sudah tahu. Begitu aku mengirimkan pesan padamu, kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Jangan banyak bicara. Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Aku hanya bertindak menuruti kata hati. Tolong selamatkan aku, Kak Pei. Si Kak Huatong itu mau melapor polisi dan menangkapku. Jangan biarkan Huatong melapor polisi. Untuk mendekati Robert, aku harus bergantung pada Shen Wei Yue. Jika dia sampai masuk penjara, maka semua yang kulakukan akan sia-sia. Huatong, jangan terlalu melunjak. Aku melunjak? Pei Sijue, Shen Wei Yue, dia membawa pergi aku secara paksa sebelumnya, lalu melukaiku dengan pisau, dan kamu masih berani membelanya. Melukaimu? Shen Wei Yue hanya sedang hilang akal sejenak, bisakah kamu memaafkannya sekali ini saja? Kalau begitu, simpan saja alasanmu untuk polisi nanti. Pei Sijue, kamu benar-benar membuatku terheran-heran. Shen Wei Yue telah melukai orang dengan pisau. Ia melanggar hukum. Masih beraninya kamu melindunginya. Huatong, biar ku beritahu ya. Aku sudah dibuat bangkrut olehmu, jadi jangan harap kamu bisa hidup tenang. Kulihat kalian berdua sudah benar-benar gila. Bahkan jika hari ini aku tidak bisa lapor polisi, aku tetap tidak akan pernah melepaskannya. Kak Pei, aku tidak boleh masuk penjara. Tolong selamatkan aku. Hadang mereka. Pei Sijue, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu pikir aku akan datang ke sini tanpa persiapan apapun? Terlalu naif. Huatong, tanda tangani surat kuasa ini. Lalu aku akan melepaskan kalian pergi. Berikan Shin sepadaku. Jika tidak, tak ada satupun yang boleh selamat. Mimpi saja. Karena kalian tidak tahu diri. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Beri pelajaran pada mereka berdua. Beri wanita tak tahu malu ini pelajaran. Pei Sijue, kamu binatang, jangan sentuh dia. Jika di pertemuan puncak menyanyi waktu itu, kalian memilih Shen Wei Yue sebagai vokalis utama. Jika kalian setuju untuk bekerja sama denganku di Xinsheng, atau wanita sampah ini terus berada di sisiku, menuruti perkataanku, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja dia. Pei Sijue, aku baru menyadari sekarang betapa tidak tahu malunya dirimu. Itu semua karena kamu yang memaksaku. Lakukan. Cantik, jangan bergerak. Kami berjanji akan melakukannya pelan-pelan. Jangan pukul lagi. Mobai. Mobai. Hentikan, jangan pukul lagi. Lanjutkan. Huatong, apa sekarang kamu bersedia menandatangani surat kuasa itu? Jika terus menunda, penulis skenario hebatmu ini akan menjadi orang cacat. Pei Sijue, kamu sangat berani ya. Aku akan tanda tangan.
Andai saja kamu patuh sejak awal, Ranger Zong, kamu tidak perlu menerima begitu banyak hukuman. Tulis sekarang. Sekarang kita bisa pergi, kan? Awalnya aku berniat membebaskan kalian. Setelah otorisasi ini ditandatangani. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku berubah pikiran. Aku ingin penulis naskah hebatmu itu berlutut memohon padaku untuk melepaskan kalian berdua. Apa katamu? Pei Sijue, kamu tidak tahu malu. Pei Sijue, apakah asalkan aku berlutut, kamu akan melepaskanku dan Tong Tong? Pei Sijue, apakah benar jika aku berlutut maka aku dan Tong Tong akan dilepaskan? Mobai. Benar. Seorang penulis naskah besar berlutut demi sesuatu yang besar, ditukar dengan kalian berdua agar bisa lolos dari sini. Bukankah kesepakatan itu sangat menguntungkan? Baik. Aku akan berlutut. Mobai, jangan. Aku tidak salah dengar, kan? Seorang pengubah lagu kelas dunia yaitu Zong Mobai mengatakan dia akan berlutut. Berita yang sangat menghebohkan ini sangat disayangkan jika tidak direkam. Shen Weiyue, dasar tidak tahu diri. Tong Tong, tidak apa-apa. Asalkan bisa menjamin keselamatanmu, aku bersedia melakukan apapun. Lanjutkan. Siapa yang berani menyentuh katongku? Siapa yang berani menyentuh katong? Mobai. Kak Tong, kami datang terlambat. Beraninya kamu menyakiti Kak Tong kami? Aku akan membuatmu tak bisa melihat matahari besok. Kapei, apa yang harus kita lakukan? Apa kalian semua pengawal yang disewa oleh Huatong? Biar ku beritahu kalian ya. Aku adalah sosok paling terpandang di Jingbei. Kalau mau selamat, pergi kalian semua dari sini. Banyak bicara sekali. Saudara-saudara, serang. Kak, apa yang mau kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, Kak Pei pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sepertinya KP milikmu sudah tidak berdaya. Jadi kamulah yang ingin mempermalukan Direktur Zong? Tidak, tidak. Aku salah. Aku minta maaf. Lepaskanlah aku. Kak Pei, tolong. Bahkan kau pun tidak bisa menyelamatkanku. Mobai. Mobai. Anggap saja hari ini kamu beruntung, kali ini aku biarkan kamu tetap bernapas. Mobai. Mobai. Jangan menakutiku. Mobai, bangunlah. Kak Tong, Direktur Zong kehilangan banyak darah. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau begitu kalian bertiga cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Mobai, kamu tidak boleh sampai tiada. Pasien sudah selesai menjalani operasi, namun kondisinya tidak begitu baik. Lihat apakah dia bisa bertahan melewati malam ini, asalkan malam ini dia bisa siuman, maka selanjutnya tidak akan ada masalah serius lagi. Mobai, kamu benar-benar harus bangun. Mobai. Tong Tong, maafkan aku datang terlambat.
Tong Tong. Tong Tong. Mobay, ini salahku padamu. Di kehidupan sebelumnya, aku belum sempat membalas budimu. Di kehidupan ini aku membuatmu terluka lagi. Aku sungguh minta maaf. Ah, Mobay. Kamu sudah sadar? Bagaimana keadaanmu? Apa masih sakit? Ada yang terasa tidak nyaman. Aku akan panggilkan dokter sekarang. Tong Tong. Aku hanya ingin berdua bersamamu dengan tenang seperti ini. Zong Mobay, kenapa kamu sebodoh ini? Selalu saja ingin memaksakan diri. Apa kamu sudah tidak sayang nyawa? Bisa melindungimu? Membuatku sangat senang. Terima kasih, Mobay. Tapi kamu harus berjanji padaku. Di lain waktu tidak boleh lagi mengabaikan keselamatan nyawamu sendiri. Kali ini untunglah Aning. Dan yang lainnya datang tepat waktu. Jika lain kali, mereka tidak bisa datang tepat waktu. Aku berjanji padamu. Baiklah. Waktunya pasien diinfus. Waktunya pasien menerima infus. Anda adalah keluarga pasien, kan? Perlu diingat, luka pasien sama sekali tidak boleh terkena air, dan biasanya dia harus banyak beristirahat. Jika terjadi sesuatu, panggil saja kami. Ya, baik. Terima kasih, suster. Aku sudah mengingat semuanya. Oh iya, apa ada hal lain yang perlu diperhatikan? Tolong beritahu lebih banyak. Aku takut tidak bisa merawatnya dengan baik. Selebihnya tidak ada yang lain kok. Luka pasien juga sudah pulih dengan cukup baik, tidak perlu terlalu khawatir. Sudah berjaga semalaman, kamu pasti lelah, kan? Kamu juga harus banyak istirahat. Hubungan pasangan muda ini benar-benar sangat romantis. Kami bukan. Mobay, ada apa denganmu? Apakah lukamu terasa sakit lagi? Tidak apa-apa, jangan panik. Lukaku hanya saja tiba-tiba terasa tertarik sedikit. Tapi kulihat wajahmu kurang sehat. Sebaiknya aku panggilkan dokter saja. Tidak usah panggil dokter. Valitex. Valitex. Tong Tong, bisa tolong keluar sebentar? Ada apa? Apa ada bagian yang tidak nyaman? Tidak boleh. Perawat baru saja bilang, lukamu tidak boleh terkena air. Masalahnya, badanku terasa lengket sangat tidak nyaman. Kalau begitu, seka saja pakai handuk basah. Baiklah. Ya, seka sendiri saja ya. Baik. Aduh, lihat kan? Lukamu sakit lagi? Biar aku saja yang bantu menyekanya. Baiklah kalau begitu. Xiaoshan-nya? Katong, kami baru saja menyelidiki bahwa Robert akan bekerja sama dengan Pay Group, bahkan akan segera menandatangani kontrak investasi. Apa? Robert, bagaimana mungkin mereka bekerja sama dengan Pei Sijue? Kalian bertiga, lanjutkan bantu aku mengawasi pergerakan Pei Sijue dan kawan-kawan. Segera kabari aku jika ada berita. Baik, Kak Tong. Apa yang terjadi? Xiaoshan-ye bilang, Robert dan timnya ingin menandatangani investasi dengan Pay Group. Kenapa Robert bisa seperti itu? Robert seharusnya punya pertimbangan sendiri. Tidak apa-apa, aku percaya pada penilaiannya. Jangan terlalu dipikirkan. Fokuslah memulihkan lukamu. Kak Pei, tunggu aku. Apa kamu masih marah padaku? Pergi, menjauh dariku. Kamu sedang terlibat banyak skandal. Tahukah kamu seberapa besar kerugian yang kamu bawa pada perusahaan? Semenjak rilis lagu perdana terakhir kali berakhir, harga saham perusahaan merosot tajam. Bahkan arus kas semuanya tersendat. Shen Weiyue, jika tidak segera mendapatkan investasi, kita berdua akan hancur. Tidak akan terjadi, Kak Pei. Bukankah Pak Wang sudah mengatakannya? Pihak Robert sudah diurus olehnya. Robert pasti akan menyetujui kerjasama dengan Pay Group. Percayalah padaku. Sekarang juga aku akan menelepon Pak.
Semoga saja apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, sekarang juga kontrakmu aku putus. Halo Pak Wang, bukankah Anda bilang sudah menghubungi Robert? Bagaimana hasilnya? Sayangku, kenapa terburu-buru? Hal yang aku janjikan pasti akan kulaksanakan. Robert punya waktu sekarang, siapkanlah diri, biarkan Pei Sijue menelponnya. Benarkah? Bos, persiapan Anda untuk kembali ke China hampir selesai seluruhnya, hanya tersisa beberapa penyerahan proyek yang perlu ditangani. Butuh waktu berapa lama? Kira-kira sekitar 1 minggu. Oh ya, mengenai hal yang kusuruh periksa tentang kejadian setelah Ruby kembali ke China, sudahkah kamu menyelidikinya dengan jelas? Data milik Ruby diberikan akses otoritas tertinggi. Saya hanya menemukan bahwa setelah dia kembali, dia bersama dengan seorang pria bernama Pei Sijue. Mereka berdua sangat saling mencintai. Nona Ruby juga karena pria itu sampai melepaskan kariernya sendiri. Dia memang wanita yang sangat mementingkan perasaan. Setelah sampai di China nanti, kamu harus menghormati semua orang yang ada di sekitar Ruby. Tenang saja, bos. Hanya saja saya belum pernah melihat wajah Nona Ruby secara langsung. Saya yakin dia pasti seorang wanita yang sangat cantik. Tentu saja, kecantikan hanyalah kelebihannya. Yang paling tidak perlu dipertanyakan lagi. Benar, bos. Perihal kepulangan Anda ini, apakah perlu diberitahukan kepada Nona Ruby lebih dulu? Tidak perlu. Aku ingin memberinya kejutan. Dimengerti. Halo Tuan Robert, saya diperkenalkan oleh Seabird Music Pak Wang, ingin menjalin kerjasama dengan Anda. Perusahaan kami di dunia musik Cina memiliki kekuatan yang sangat besar. Apakah Anda? Mohon maaf, saya menolaknya. Tuan Robert, apakah ada hal pada perusahaan Pei Group yang membuat Anda merasa tidak puas? Tunggu dulu, Pei Group? Siapa namamu? Nama saya adalah Pei Sijue. Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama dengan grup kalian. Baiklah, saya setuju untuk bekerja sama dengan grup Anda. Benarkah Anda menyetujuinya? 1 minggu lagi, saya akan datang ke Cina untuk menghadiri konferensi investasi. Saat itu saya akan berinvestasi sebesar $1 miliar dan secara resmi mengumumkan kerjasama dengan Pei Group Anda. Terima kasih banyak Tuan Robert. Anda tidak perlu berterima kasih padaku. Seharusnya Anda berterima kasih karena memiliki kekasih yang sangat hebat. Bagaimana hasilnya? Apa yang dikatakan Robert? Kita berhasil. Tuan Robert sudah setuju. Dan ini adalah investasi sebesar $1 miliar Amerika. Apa? Benarkah? Luar biasa. Wei Yue, aku tidak pernah tahu kalau kamu punya koneksi seperti ini. Tuan Robert bilang, dia setuju karena menghargaimu. Menghargaiku? Ah, aku mengerti. Dulu aku pernah merilis sebuah lagu di luar negeri. Robert pasti salah satu penggemarku. Kak Pei, lihat aku berguna juga kan? Ternyata begitu. Wei Yue, kamu benar-benar hebat. Seandainya aku tahu Robert adalah penggemarku, untuk apa aku bersusah payah setengah mati hanya untuk meminta kontak pribadinya? Kamu bahkan memintaku menemani orang bermarga Wang itu. Wei Yue, ini semua salahku. Telah membuatmu merasa tertekan. Kalau begitu, untuk mengobati hatiku yang terluka, maukah kamu menemaniku belanja? Tentu saja boleh. Tapi, modal usaha untuk Pei Group saat ini hanya tersisa $2 juta. Duh, aku tidak peduli, pokoknya tidak peduli. Aku harus membelinya. Kelompok pembenci itu sudah lama memakiku karena memakai barang tiruan, kali ini aku harus benar-benar memberi mereka pelajaran telak. Lagi pula, invasi Robert akan segera cair, bukan? Paling tidak nanti aku akan memberinya foto bertanda tangan, memintanya menambah $100 juta lagi untukmu. Gimana? Baiklah. Huatong, beraninya, kamu menampakkan diri di hadapanku. Shen Wei Yue, apakah ada yang salah dengan otakmu? Jelas-jelas kamu yang sedang dicemooh banyak orang, mengapa aku tidak boleh muncul? Kamu. Jangan cari masalah. Aku tidak peduli. Aku harus mendapatkan gaun ini. Huatong, Wei Yue sudah tidak mempermasalahkan soal kontrak itu, sudah sewajarnya kamu mengalah padanya. Wajar dari mana? Logika macam apa itu? Dia menyebar rumor tentangku, lalu aku harus berterima kasih padanya? Pei Sijue, rasa tidak tahu malumu, selalu saja melampaui batas kewajaran. Kamu. Tapi karena suasana hatiku sedang baik hari ini, aku akan mengalah dan memberikan gaun ini padanya. Namun suasana hatiku sedang baik hari ini, gaun ini kuberikan saja padamu. Sudah jelas kamu tidak bisa bersaing denganku. Untuk apa kamu berlagak? Pelayan. Halo, Nona. Bungkus ini. Halo, tolong bantu aku membungkus gaun ini juga. Ini juga milikku. Aku juga menginginkan yang ini. Shen Wei Yue, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Memangnya pusat perbelanjaan ini milik keluargamu? Aku hanya sedang belanja dengan normal. Kebetulan sekali, hari ini seleraku dan Nona ini benar-benar sangat sama. Semua gaun yang dia sukai, semuanya akan kuambil.
Kenapa kamu tertawa? Shen Wei Yue, sejauh yang ku ketahui, dana liquid dalam pembukuan PI Group tidak lebih dari 2 juta dolar kan? Semua gaun ini adalah barang bermerek, sangat mahal. Kamu membeli sebanyak ini. Apakah KP milikmu sanggup membayarnya? Halo Nona, apakah Anda yakin ingin mengambil semua pakaian ini? Toko kami setelah barang terjual tidak dapat dikembalikan atau ditukar ya. Bagaimana kalau... Kak Pei, bukankah kamu bilang ingin memberi kompensasi padaku? Tapi, Wei, saat ini di rekening hanya ada 2 juta dolar. Uang ini... Kak Pei, tunggu sampai kita mendapatkan kerjasama 1 miliar dolar dengan Robert. Uang segini tidak ada artinya kan? Kalau tidak punya uang, jangan bergaya sok kaya. Pei Group sudah jatuh miskin sampai mau beli gaun saja. Harus berhitung dengan sangat hemat. Kak Pei, kamu tidak mungkin membiarkan pelayan ini meremehkan kita kan? Gesek kartunya. Ambil semuanya. Nona Shen, total pengeluaran Anda saat ini adalah 2 juta dolar. Apa yang kamu tertawakan? Bukan apa-apa, penjualannya melebihi 2 juta dolar. Xiao Zhang, kedua orang ini bisa dianggap sebagai pelanggan VIP di toko kita. Nanti beri mereka 2 lembar kupon diskon. Baik, Bos. Kamu memanggilnya apa, Bos? Apakah toko ini milikmu? Aku harus berterima kasih atas dukungan kalian berdua. Pengeluaran 1 hari saja sudah setara dengan target kerja kami selama seminggu. Xiao Zhang kerja bagus, bonusmu bulan depan akan digandakan. Terima kasih, Bos. Kalian berdua berani menjebakku? Bagaimana bisa ini disebut menjebak? Bukankah semua barang ini adalah sesuatu yang Nona Shen paksakan untuk direbut dari tanganku? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kapan kamu membuka toko ini? Kenapa aku tidak tahu? Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Cepat kembalikan uangku. Aku tidak mau barang-barang ini lagi. Batalkan transaksinya. Nona Shen, saya sudah pernah bilang kepada Anda sebelumnya, barang yang sudah dibeli di toko kami tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Anda sendiri yang merebut gaun yang dipilih bos kami, sekarang malah bilang tidak mau lagi. Di mana logikanya? Bukankah itu artis wanita ternama Shen Wei Yue? Ternyata dia sedang mempersulit seorang pelayan biasa. Artis macam apa ini? Dia malah ingin memaksa pengembalian barang. Ini benar-benar membuatku tercengang. Huatong, dasar wanita tak tahu malu. Kamu. Cukup. Jangan dilihat lagi. Huatong, tunggu saja pembalasanku. Setelah aku mendapatkan kerjasama dengan Robert, aku akan pastikan seluruh industri memboikotmu. Kenapa aku punya perasaan buruk soal ini? Ini adalah investor internasional ternama yang mengadakan konferensi investasi untukku. Huatong, setelah hari ini, aku akan menjadi rubinya Cina. Aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku, agar kamu selamanya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kak Pei, kamu kenapa? Kenapa Tuan Robert belum juga sampai? Konferensi investasinya sudah hampir dimulai. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Kenapa kamu sangat terburu-buru? Robert adalah penggemarku, dia pasti tidak akan terlambat. Bagaimana kalau kamu coba meneleponnya sekali lagi? Tuan Robert, kenapa Anda belum tiba juga? Kami semua sudah menunggu Anda. Saya baru turun dari pesawat dan sedang menuju lokasi. Aku sudah bilang kalau untuk konferensi ini, aku meminta semua pengusaha ternama di kota Jingbei untuk bisa hadir di sana. Sudahkah kamu mengaturnya? Tentu saja. Anda jangan khawatir. Skala acara kali ini benar-benar luar biasa dan belum pernah ada sebelumnya. Bagus kalau begitu. Aku ingin semua orang di orang Jingbei tahu bahwa aku akan berinvestasi di Pei Group. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Oh iya, saya ingat Anda adalah penggemar pacar saya. Saya memintanya menyiapkan foto bertanda tangan khusus dan akan memberikannya langsung kepada Anda nanti. Apa katamu, penggemar? Foto bertanda tangan? Ada apa? Kalimat mana yang saya ucapkan? Hahaha. Ternyata Huadu sekarang menggunakan istilah ini untuk menyebut hubungan pertemanan. Sepertinya sudah terlalu lama aku tidak kembali ke sini. Memang benar aku adalah penggemarnya. Kalau begitu aku tunggu kiriman foto bertanda tangannya ya. Baik, sampai jumpa nanti. Wei, kali ini benar-benar berkat bantuanmu. Tanpamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tak disangka, kamu adalah pembawa keberuntungan bagi seluruh Pei Group. Kak Pei, sudah kukatakan sejak lama, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Ayo, mari kita bersama ke pintu depan untuk menjemput Robert. Presiden Pei, kudengar Tuan Robert ingin menambah investasi 1 miliar dolar untuk kalian. Sepertinya Pei Group akan segera menguasai dunia bisnis Jingbei. Iya benar, Nona Shen benar-benar pembawa keberuntungan. Oh iya, kudengar alasan Robert berinvestasi separuhnya adalah karena menghargai Nona Shen. Ya, Tuan Robert sendiri yang bilang bahwa dia adalah penggemar Wei Yue. Tujuan khusus dia pulang dari luar negeri kali ini adalah karena ingin bertemu langsung dengan Wei Yue. Mau bagaimana lagi? Penggemarku ada di seluruh dunia kan? Iya, Anda benar.
Nona Shen memang pantas disebut bintang besar. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Apa fisikmu baik-baik saja? Tidak apa-apa, dalam acara sepenting ini, aku tentu harus menemanimu. Huatong. Kamu masih berani datang ke tempat seperti ini? Satpam, bawa wanita ini pergi. Petugas keamanan, lempar dia keluar dari sini. Shen Weiyue, apa kamu tidak menyadari satu hal? Penyelenggara acara investasi inilah yang mengundang saya. Atas dasar apa kamu mengusir saya keluar? Atas dasar apa? Atas dasar penyelenggara acara investasi ini adalah penggemar saya. Huatong, biar ku beritahu ya. Akulah bintang utama di acara investasi ini. Siapapun yang aku inginkan pergi, dia harus pergi. Maksudmu Robert adalah penggemarmu? Shen Weiyue? Apa otakmu sudah tidak waras? Kamu, Weiyue, lebih baik hindari masalah sebisa mungkin. Acara hari ini tidak cocok untuk membuat keributan. tapi aku, Setelah mendapatkan uang dari Robert, baru kita buat perhitungan dengannya. Hari ini, demi menghormati Robert, aku akan melepaskanmu. Huatong, hari ini aku akan membiarkanmu tetap di sini, agar kamu bisa melihat baik-baik bagaimana aku menjadi pusat perhatian di sini. Kalau begitu aku tunggu. Aku ingin melihat apakah kamu jadi pusat perhatian, atau malah jadi bahan tertawaan. Wanita, kejam, akan kuhajar mulutmu itu. Nona Shen, sepertinya pelajaran di tempat parkir waktu itu sudah kamu lupakan. Nona Shen, sepertinya pelajaran di tempat parkir waktu itu sudah kamu lupakan? Kak Pei, mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas. Zhong Mobai, berurusan dengan wanita. Hanya sejauh ini, kemampuanmu? Berbeda dengan pria yang sering berganti pasangan seperti Presiden Pei, aku hanya bertanggung jawab untuk melindungi Tong Tong agar dia tidak sampai terluka. Sedangkan untuk orang lain bukan urusanku. Kamu. Mobai, kita jangan membuang-buang waktu dengan mereka. Lebih baik kita lihat tempat yang lain. Jika tidak menyingkirkan kedua orang ini, cepat atau lambat mereka akan mengacaukan rencanaku. Huatong kamu, bagaimana bisa kamu berani? Huatong, kamu, beraninya kamu melakukan ini, aku hanya memberimu pelajaran, setimpal dengan perbuatanmu sendiri. Weiyue, kamu tidak apa-apa. Huatong, apa yang kamu lakukan? Pei Si Jue, Shen Weiyue, saran saya berhentilah menggunakan cara-cara rendahan seperti ini. Kak Pei, pakaian dan riasanku, semuanya jadi kotor. Tidak apa-apa, tenang saja. Dia hanya bisa bersikap sombong untuk saat ini. Begitu Robert tiba nanti, dia pasti akan tunduk padamu. Saat waktunya tiba nanti, aku akan mengambil sebotol penuh sampahnya dan menyiramkannya ke wajahnya. Tapi, pakaianku seperti ini, bagaimana aku bisa bertemu Robert nanti? Halo Tuan Pei. Tuan Robert berpesan bahwa beliau mungkin akan sedikit terlambat. Semua ini adalah hadiah permintaan maaf yang telah beliau siapkan untuk Anda dan kekasih Anda. Antaranya adalah kalung berlian biru senilai 10 juta dolar mata langit, penting berlian kuning senilai 20 juta dolar air mata senja, serta gaun pesanan khusus eksklusif dari merek fashion kelas dunia. Apakah semua ini Tuan Robert berikan kepadaku? Kak Pei, coba lihat, gaun pemberian Robert ini ternyata sangat cocok untukku. Robert, maksudmu, ini gaun yang Robert berikan padamu? Sudah kubilang sejak awal, bahwa Presiden RT Group, investor papan atas beraset lebih dari 10 miliar dolar, adalah penggemarku, Shen Weiyue. Dan semua ini adalah hadiah perkenalan yang dia berikan kepadaku. Huatong, ini dikatakan langsung oleh Robert sendiri. Lagi pula pertemuan investasi hari ini diadakan khusus oleh Robert untuk grup Pei. Oh ya? Kok aku tidak tahu, sejak kapan Robert mengidolakan orang sepertimu? Kamu hanyalah seorang produser musik kecil yang pernah dibantu oleh Robert secara kebetulan. Memangnya kamu benar-benar menganggap dirimu bintang besar? Robert benar-benar penggemar terkuat. Demi sang idola, dia langsung berinvestasi 10 miliar dolar. Nona Shen Weiyue, kamu benar-benar memajukan seluruh perusahaan sendirian. Penyanyi sehebat Nona Weiyue ini, penggemarnya tentu ada di seluruh negeri. Huatong, setelah hari ini, akan kubuat kamu menanggung malu yang besar di dunia musik Huaguo. Mengapa Robert berinvestasi pada Pei Group? Apa jangan-jangan dia benar-benar... Astaga, itu Robert.
dia benar-benar datang. Ya ampun, apakah ini benar-benar Robert? Dia itu tidak pernah muncul di hadapan publik. Kita ini, hari ini sungguh beruntung berkat Nona Shen. Bisa mengenakan gaun ini dengan sangat cantik. Anda pasti adalah teman baiknya Robert itu, kan? Anda siapa? Halo Nyonya, saya adalah asisten Robert, William. Awalnya dia berencana langsung menemui Anda setelah turun dari pesawat, tetapi mendadak memutuskan untuk merapikan penampilannya dulu. Jadi, dia mengutus saya bersama hadiah-hadiah ini untuk meminta maaf kepada Anda. Ternyata begitu. Robert sungguh sangat perhatian. William, halo. Saya Shen Weiyue. Shen Weiyue, apakah itu nama Mandarin Anda? Kalau begitu saya panggil Anda Nona Weiyue saja. William, halo. Saya Pei Jue kekasihnya. Tuan-Tuan Pei, halo. Tenang saja, mengenai investasi untuk Pei Group hari ini pasti akan segera cair. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih kepada Robert. Kenapa aku merasa ukuran gaun ini tampaknya agak kecil ya? Apa mungkin Ruby bertambah gemuk dalam beberapa tahun ini? Hadiah-hadiah dari Robert ini. Aku sangat menyukainya. Katamu, kamu asistennya Robert. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Yang ini siapa ya? Aku adalah... Dia adalah orang yang tadi di pertemuan bisnis, berusaha menghinaku. William, aku tadi ingin mengusir Nona Huatong ini dari pertemuan bisnis, tapi dia mempertanyakan hakku untuk melakukannya. William, bagaimana menurutmu? Robert sudah memberitahuku bahwa keinginan Nona Weiyue adalah prioritas utama. Anda tentu saja memiliki hak itu. Huatong, kamu tidak akan menyerah sampai kenyataan pahit datang, kan? Sekarang akan kutunjukkan padamu bagaimana rasanya berada di bawah kakiku. Lakukan sesuai perintah Nona Weiyue. Bawa dia keluar. Ruby pasti sudah lama menunggu. Aku tidak tahu apakah dia menyukai hadiah yang kuberikan. William adalah orang yang paling bisa kupercaya di sisiku. Aku yakin dia pasti bisa menyambut Ruby dengan baik. Kamu mau mengusirku? Apa kamu tahu siapa aku? Sebagai asisten Robert, tugas saya hanyalah melindungi teman baiknya itu saja. Jadi saya sarankan Anda untuk mengikuti perintah Nona Weiyue, tinggalkan pertemuan ini, atau saya akan melakukan tindakan paksa. Huatong, jangan bilang kamu masih bermimpi menjadi tamu istimewa bagi Robert. Bagaimana kalau begini? Jika kamu bersedia di depan umum menyiramkan sebotol sampahnya ini ke kepalamu, aku mungkin akan memberimu keringanan dan membiarkanmu tetap berada di acara ini. Aku tidak tahu di mana letak kesalahannya, tapi satu hal yang pasti, Tong Tong adalah seseorang yang tidak boleh kalian cari masalah dengannya. Masih berani berpura-pura. Seret dia keluar sekarang juga. Tunggu sebentar. Ruby. Robert, sudah lama tidak bertemu. Tunggu dulu, bos. Dia adalah Nona Ruby yang asli. Lalu kamu ini siapa? Robert, aku adalah Shen Weiyue. Akulah idolamu. Apakah kamu salah mengenali orang? Siapa? Shen Weiyue? Siapa kamu? Kenapa kamu memakai gaun yang kuberikan untuk Ruby? Apa katamu? Ini hadiah untuk Ruby? Tuan Robert, apa Anda tidak salah? Semua perhiasan dan gaun ini, bukankah ini diberikan untuk kekasihku? Kenapa malah untuk Ruby? Kamu ini siapa? Pei Jue. Ya Tuhan, dia bukan kekasihmu? Sudah bukan lagi. Jadi begitu rupanya. Robert, apa saja sebenarnya yang sudah kamu lakukan secara diam-diam saat aku sedang tidak tahu? Maaf ya, ini benar-benar lelucon yang konyol. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah Nona Ruby yang asli. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Tidak. Jadi, sejak awal yang kalian cari adalah Huatong? Tuan Robert, lalu bagaimana dengan janji Anda kepada grup Pei mengenai investasi $1 miliar? Di mana uang $1 miliar itu? Masih memimpikan investasi $1 miliar? Batalkan. Batalkan semua investasi untuk Pei Group. Apa katamu? Tidak mungkin. Itu tidak boleh dibatalkan. $1 miliar? Bagaimana mungkin dibatalkan begitu saja? Kualifikasi Pei Group memang sudah tidak mencukupi. Standar investasi RT saya adalah, melihat hubunganmu dengan Ruby, barulah aku mau mempertimbangkanmu. Karena kamu bukan pacarnya, maka investasi ini dibatalkan. Lalu satu lagi untukmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja mengambil kembali milikku. Jangan. Tolong jangan. Robert, bukankah kamu penggemarku? Bukankah barang ini kamu berikan padaku? Aku bisa memberimu foto dengan tanda tanganku. Diam.
Aku sama sekali bukan penggemarmu. Kamu hanyalah barang palsu yang mengaku sebagai Ruby. Selain itu, lucu gaun itu darinya sekarang juga. Aku akan membuatnya sadar bahwa barang yang bukan miliknya tidak seharusnya dia dambakan. Tunggu sebentar. Tunggu. Tuan William, Anda adalah pria yang sangat budiman, pasti tidak tega melihat mereka mempermalukanku. Benar kan? Shen Weiyue, beraninya kamu berpura-pura menjadi Nona Ruby untuk membohongiku. Bahkan hampir membuatku mencelakai Nona Ruby yang asli. Lepaskan aku. Aku akan melepas paksa gaun ini darimu sebagai bentuk permohonan maaf pada Nona Ruby. Tuan William, tidak boleh melakukan hal ini. Berdiri. Habisi dia. Saat kalian berani menipu Tuan Robert dulu, seharusnya kalian sudah memikirkan konsekuensinya. Sekarang, seret kedua orang ini keluar. Nona Ruby, mohon maafkan kebodohanku ini. Aku tidak tahu apakah Anda bersedia memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Ini adalah berlian biru Heart of the Ocean koleksi pribadiku. Hanya ada satu di dunia ini. Aku mewakili bawahanku William, meminta maaf kepadamu. Heart of the Ocean? Katanya setengah tahun yang lalu dibeli oleh seorang kolektor misterius dengan harga tinggi $200 juta. Tidak menyangka hari ini muncul di sini. Robert, ini benar-benar tidak perlu. Ini terlalu berharga. Ruby, sebaiknya kamu terima saja. Karena William sudah tidak sopan padamu, ini hanyalah sebuah berlian kecil saja. Seandainya dia tidak memberitahuku bahwa Pei Jue adalah pacarmu, aku tidak akan mempermalukan diri sendiri seperti ini. Bos, semua ini karena kecerobohanku. Nona Ruby, aku benar-benar minta maaf. Robert, sungguh tidak perlu. Kudengar kamu akan mengembangkan pasar di dalam negeri. Kalau begitu lebih baik lirik kerjasamaku dengan Mobile untuk album baru kami nanti. Album baru? Bagus sekali. Ruby, aku akan memindahkan rencana investasi untuk Pei Jue yang bernilai $1 miliar itu, seluruhnya untuk album barumu. Kalau begitu, terima kasih banyak atas dukunganmu, Robert. Melihatmu memiliki kekasih yang sangat hebat seperti ini, aku turut senang untukmu. Tidak, ini tidak benar. Aku tidak percaya. Cepat pakai baju itu, benar-benar memalukan. Demi membuatmu bahagia, Pay Group menggunakan semua uang tunainya untuk membelikanmu barang-barang mewah. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa Robert adalah penggemarmu. Tapi pada akhirnya, dia sama sekali tidak mengenalmu. Ini semua karenamu, Pay Group. Benar-benar bangkrut. Kak Pei, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bisa melakukannya. Aku akan pergi menemui Pak Wang dari perusahaan musik Hainiao sekarang. Dia pasti punya caranya. Cepat pergi dariku. Kamu wanita tak tahu malu, apa menurutmu aku masih akan mempercayaimu? Mulai sekarang, Pay Group memutuskan kontrak denganmu. Pergilah sejauh mungkin. Tidak, Kak Pei. Aku tidak boleh diputus kontrak. Aku salah. Aku tahu aku salah. Maafkanlah aku sekali ini saja. Sepertinya aku harus pergi sendiri untuk membuat perhitungan dengan dua orang yang mencelakaiku itu. Mobile. Mengapa kamu datang ke sini? Memangnya kenapa? Setelah mendapatkan investasi dari Robert, apa kamu mulai meremehkan pengatur musik kecil sepertiku? Bukan begitu. Tanpa Arranger Zong, bagaimana mungkin aku bisa terlahir kembali? Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Lihat ini apa? Ini adalah villa milik keluarga Pei. Pei Group sudah resmi dinyatakan bangkrut, dan Pei Jue pun hanya bisa menjual aset yang dimilikinya. Kebetulan aku melihat villa ini, lalu terpikir untuk membelinya sebagai hadiah untukmu. Villa keluarga Pei, di kehidupan sebelumnya, tempat inilah yang mengurung sisa hidupku. Tong-tong, apa kamu tidak menyukainya? Tidak, aku sangat menyukainya. Mobile, terima kasih. Syukurlah kalau kamu suka. Apa kamu ingin pergi melihatnya? Iya. Aku pernah menyerahkan seluruh masa mudaku kepada orang-orang di dalam rumah ini. Mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Selama bertahun-tahun tanpa henti. Setiap inci dinding di rumah ini, aku jauh lebih memahaminya dibanding siapapun. Namun akhirnya aku justru dicelakai di sini oleh tangan orang yang paling aku percayai hingga tiada. Karena kamu sudah tahu segalanya, maka bersiaplah untuk tiada.
Tidak apa-apa, tenang saja, aku sudah berhasil lepas dari takdir kehidupanku yang lalu. Orang yang seharusnya jatuh ke neraka, kini sudah menerima hukumannya. Tong-tong, pada akhirnya, kamu tetap membalas dendam padaku. Bagaimana? Kamu puas, kan? Pei si Jue, bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Ini adalah rumahku, tentu saja aku bisa masuk. Aku benar-benar tidak mengerti. Dulu kamu sangat mencintaiku sampai rela berkorban nyawa. Kenapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba saja berubah? Kamu bilang sekarang Pei Group sudah bangkrut. Aku juga sudah hancur reputasinya. Apa kamu sudah puas? Apa kamu sudah puas? Pei si Jue, sudah cukup. Huatong, aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik, selalu menjagamu setiap hari, mencukupi makan dan minummu, membiarkanmu diam di rumah tanpa perlu melakukan apapun. Kenapa sebenarnya kamu belum puas? Baik padaku, Pei si Jue, jangan bicara sembarangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri. Modal awal untuk Pei Group milikmu. Akulah yang memberikannya padamu. Demi dirimu, aku telah mencurahkan segalanya, namun balasannya adalah kamu bersama Shen Weiyue mengkhianatiku, Pei si Jue, karena aku terlalu mempercayaimu. Maka, dari itu, aku sampai dibuat menderita olehmu dan Shen Weiyue. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Menderita. Baiklah. Silakan kamu pergi saja sekarang. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Pei si Jue, perusahaan Pei Group milik kalian telah menjalankan bisnis ilegal. Apa kamu pikir bisa menyembunyikannya? Tidak, aku tidak melakukannya. Huatong, kamu berani lapor polisi? Kamu benar-benar berani lapor polisi? Pei si Jue, sisa hidupmu akan kamu habiskan di dalam penjara. Terima kasih atas bantuan Bapak sekalian. Jalan. Lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkan kalian. Jalan. Tadi itu sangat menakutkan. Kalau aku datang terlambat sedikit saja, hasilnya tidak akan terbayangkan. Lain kali jangan melakukan hal yang berbahaya seperti itu lagi, boleh kan? Kalau tidak begini, bagaimana bisa menjebloskannya ke penjara secara adil dan terbuka? Lagi pula, ada kamu, ada polisi juga, aku pasti tidak akan kenapa-kenapa. Ayo pergi. Ayo. Tong-tong, setelah masalah ini berakhir, apa rencanamu? Aku ingin bersamamu. Awas. Ah. Shen Weiyue, beraninya kamu muncul lagi. Kamu masih berani muncul? Lepaskan aku, Huatong. Kamu telah menghancurkan segalanya. Karierku, nanamu, semuanya hancur karena kamu. Atas dasar apa kamu masih bisa berdiri dengan tenang di sini? Shen Weiyue, yang menghancurkanmu itu bukanlah aku, melainkan keserakahan dan ambisimu sendiri. Cui, jangan bersikap seolah kamu orang suci di sini. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah menjadi Nyonya Pei, dan Pei Group juga akan menjadi milikku. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku berakhir mengenaskan seperti sekarang? Ini semua karena kamu. Kamulah yang telah menghancurkan segalanya. Nyonya Pei, Pei Group, semua yang kamu inginkan dengan menghalalkan segala cara itu hanyalah sekumpulan kekacauan. Pei si Jue bangkrut dan masuk penjara dengan hutang yang menumpuk. Dan kamu hanyalah kaki tangan yang malang. Kamu pikir kamu sudah menang? Huatong, biar ku beritahu ya. Memangnya kenapa jika kamu menjebloskanku ke penjara? Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu tenang. Aku juga akan menghancurkan segalanya milikmu. Begitukah? Baiklah, biar aku beritahu kamu, kamu tidak punya kesempatan lagi. Bawa dia pergi dan buang ke Myanmar Utara. Kamu, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Lepaskan aku. Tidak, Zong Mobai, kamu tidak boleh melakukan ini. Kak Huatong, aku mohon, selamatkan aku. Bukankah dulu kita adalah sahabat terbaik? Ah, aku salah. Kak Huatong, aku berjanji tidak akan melakukan hal bodoh lagi nantinya. Asalkan kamu tidak membiarkanku pergi ke Myanmar Utara. Apapun yang kamu minta akan aku penuhi. Bawa pergi. Ah, tidak. Lepaskan aku. Huatong, dasar kamu wanita kejam. Zong Mobai, aku tidak akan melepaskanmu. Bawa pergi. Lepaskan aku. Semuanya sudah berakhir. Ya. Semuanya sudah berakhir? Tong-tong, tenanglah. Kedepannya, selama ada aku di sisimu, kamu tidak akan terluka sedikit pun. Kita juga akan memiliki awal yang baru. Saat melodi melewati tahun-tahun yang berlalu, nyanyian akan menerangi bintang-bintang. Ada satu nama
yang dengan bakatnya pada partitur musik era ini, telah memberikan kesan yang luar biasa. Hadirin sekalian, selanjutnya saya umumkan, menang kategori produser musik baik tahun ini adalah Huatong. Selamat Huatong. Terima kasih. 5 tahun lalu, aku berdiri di puncak, berpikir bahwa karierku sudah mencapai batas maksimal. Lalu aku memilih untuk mengundurkan diri, untuk mengejar sesuatu yang terlihat indah, cinta. Tapi takdir memberiku sebuah pelajaran yang sangat pahit, sekaligus menyadarkanku bahwa cinta hanyalah fatam organa yang semu, hanya karier yang menjadi pelabuhan aman bagi hidupku. Hari ini aku berdiri di sini sekali lagi, dan aku ingin berterima kasih kepada banyak orang. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada timku, dan terima kasih kepada para pendengar setia yang selalu mendukungku. Tapi yang paling ingin aku berterima kasih adalah diriku sendiri. Terima kasih Huatong. Terima kasih karena selama bertahun-tahun ini telah berusaha tanpa henti. Terima kasih karena kamu selalu menjaga kecintaan terhadap impianmu, dan terima kasih karena kamu selalu memiliki keberanian untuk memulai segalanya dari awal lagi. Selamat untukmu, yang telah terlahir kembali. Pada saat tadi itu, aku mengira Anda akan melamar. Ini adalah momen paling gemilang dalam hidupmu. Mana mungkin aku mencuri perhatian itu darimu? Lagi pula, aku mencintaimu, tapi kamu adalah orang yang bebas. Mobai, terima kasih sudah menyadarkanku bahwa cinta yang sejati itu seperti dua mercusuar yang berdampingan, berbagi cahaya yang sama, namun tetap memiliki akar masing-masing. Anda akan selalu menjadi sosok yang paling istimewa dalam hidupku. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat.